Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi Ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, karena kita masih dilanda pandemi COVID-19, maka pembelajaran yang kita lakukan masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkenalkan, Ibu Friyanita Riswandi Gaban, Ibu mengajar matematika di SMP Negeri 14 Kota Dumai. Baiklah, untuk materi minggu ini adalah bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang di dalamnya memuat variabel atau konstanta melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan pengakaran. Unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama, variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Koefisien yang bernilai 1 biasanya tidak harus ditulis. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah semua bilangan yang tidak punya peubah atau variabel. Yang keempat, faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan lain atau suatu hasil kali. Yang kelima, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Selanjutnya, contoh. Tentukan variabel, koefisien dari setiap variabel, konstanta, dan banyak suku dari bentuk aljabar 5x² kurang Y tambah 18. Yang pertama, variabelnya adalah x² dan Y. Selanjutnya, koefisien dari x² adalah 5. Mana dia koefisiennya itu? Yang ini. Dari x² adalah 5. Lalu dari Y adalah -1. Biasanya yang bernilai 1 itu angka satunya tidak ditulis. Tetapi kalau begini bentuknya, ini adalah koefisiennya -1. Begitu ya siswa-siswi Ibu. Selanjutnya konstantanya 18. Mana yang konstanta? Ini dia. Konstanta. Selanjutnya, suku dari 5x² kurang Y tambah 18 terdiri dari 3 suku, yaitu yang ini pertama 5x², kemudian min Y atau negatif Y, dan 18. Selanjutnya, yang kedua, mana di antara bentuk aljabar berikut yang memiliki suku sejenis? Yang A, P kurang 4P². Yang B,
3x kuadrat tambah 2x kuadrat. Yang C, 2xy kurang xy. Yang D, 8p kurang q. Yang E, 14p kuadrat kurang 9q. Yang F, 7p kurang 8p. Bagaimana siswa-siswi Ibu sekalian? Kira-kira ada yang tahu jawabannya mana yang memiliki suku sejenis? Kita lihat bersama ya. Apakah yang A ini memiliki suku sejenis? Tidak, karena variabelnya tidak sama. Yang satu P, yang satu lagi P kuadrat. Maka ini tidak memiliki suku sejenis. Yang B, 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ini memiliki suku sejenis karena sama-sama mempunyai variabel x kuadrat. Lalu yang C juga memiliki suku sejenis karena sama-sama mempunyai variabel x, y. Lalu kita lanjut yang D. Apakah ini mempunyai suku sejenis? Tidak, karena iya, yang satu variabelnya P, yang satu lagi Q, maka dia tidak memiliki suku sejenis. Lalu yang E juga tidak memiliki suku sejenis karena variabelnya yang satu P kuadrat, yang satu lagi Q. Lalu bagaimana dengan yang F? Ya, dia memiliki suku sejenis karena variabelnya sama-sama P, gitu ya. Mudah-mudahan siswa-siswi Ibu paham ya. Kita lanjut memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar atau lebih hanya dapat dikerjakan pada suku-suku yang sejenis dengan penjumlahan dan pengurangan koefisien suku-suku sejenis. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari 6p tambah 3q dan 2q kurang 8p. Maka pengerjaannya, langkah yang pertama, kita harus tulis persamaannya terlebih dahulu. Baik, kita tulis persamaannya. 6p tambah 3q, ini kita buat di dalam kurung terlebih dahulu. Lalu ditambahkan dengan 2q kurang 8p. Selanjutnya langkah kedua, kita keluarkan dari tanda kurung itu tadi. Kita keluarkan dari tanda kurung, maka hasilnya menjadi 6p tambah 3q tambah 2q kurang 8p. Lalu langkah ketiganya, dekatkan suku yang sejenis. Ya, mana yang sejenis? 6p dengan negatif 8p. Lalu positif 3q dengan positif 2q. Lalu hasilnya adalah berapa 6p dikurang 8p? Yaitu negatif 2p. 3q ditambah 2q menjadi positif 5q. Gitu ya. Mudah-mudahan paham semua ya. Kita lanjut. Untuk contoh soal yang nomor 2, tentukan hasil pengurangan dari 6p tambah 3q dengan 2q kurang 8p. Langkah yang pertama sama seperti tadi, kita harus tulis dulu persamaannya. 6p tambah 3q dikurang 2q kurang 8p. Gitu ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Apa tadi? Masih ingat? Iya, kita keluarkan dari tanda kurung menjadi 6p tambah 3q. Nah, untuk yang di bagian belakang ini,
kalian harus berhati-hati mengalihkan tanda negatif yang di depan tanda kurung. Ya, jadi 2Q ini keluar dari tanda kurung menjadi negatif 2Q. Kemudian negatif 8P ini keluar dari tanda kurung, kalikan tanda negatif yang di depan menjadi positif dia. Positif 8P. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita dekatkan suku yang sejenis. Mana yang sejenis? 6P dengan positif 8P. Kemudian positif 3Q dengan negatif 2Q gitu ya. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah apa? 6P tambah 8P menjadi 14P. Lalu 3Q kurang 2Q menjadi positif Q, atau jawabannya itu 14P ditambah Q. Kita lanjut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga kamu tetap semangat belajar walau di rumah aja, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.